Halo sahabat YouTube, sekarang kita akan membahas tentang suku Bunian atau orang Bunian. Cerita ini saya ceritakan berdasarkan pengalaman seseorang yang diceritakan sama saya, dan kejadiannya terjadi sekitar tahun 80-an. Cerita tentang orang Bunian ini mungkin seluruh masyarakat Indonesia sudah mengetahuinya. Karena orang Bunian ini tidak hanya di Pulau Sumatera, tapi di Kalimantan juga ada terdengar orang Bunian ini. Ada bermacam-macam versi yang diceritakan tentang orang Bunian ini. Tapi menurut sumber yang saya dengar, versi orang Bunian ini seperti inilah. Dan coba simak cerita ini sampai selesai. Sahabat YouTube, sebenarnya rupa dan bentuk orang Bunian ini lebih tampan dan cantik daripada kita manusia. Makanya jikalau ada manusia yang tersesat ke dalam alamnya, manusia itu akan sulit untuk keluar lagi. Dan di sana mereka akan disuguhkan dengan makanan yang enak-enak dan segala kesenangan. Dan orang tua-tua pernah berpesan, seandainya kita tersesat ke alam orang itu, selapar apapun perut, jangan sampai kita memakan makanan orang Bunian ini. Seandainya kita memakan orang Bunian ini, kita tidak akan bisa keluar lagi dari alam mereka. Dan di daerah Sumatera Barat juga ada orang Bunian. Orang Bunian ini sering dipanggil dengan sebutan dewa. Dewa maksudnya itu bukanlah dewa menurut ajaran suatu agama, tapi dewa maksudnya itu adalah suatu makhluk halus yang tinggal di dalam hutan, yang hutannya jarang dijamah oleh manusia. Biasanya dewa ini rumahnya ada di kayu-kayu besar. Dan seandainya kita diculik dan dibawa ke sana, kita akan merasa berada seperti di rumah megah bak istana. Padahal kita berada di atas kayu besar. Pernah ada kejadian orang yang diculik sama orang Bunian ini. Cerita dan kejadian ini diceritakan oleh sumber yang terpercaya, dan kejadian ini terjadi sekitar tahun 80-an. Ada sepasang suami istri yang sedang bekerja di ladang. Dan selagi suaminya membersihkan ladang, karena hari sudah sore, sang istri mencoba untuk mengumpulkan kayu bakar untuk dibawa pulang. Setelah kayu tersebut terkumpul, ibu pun mengikat kayu tersebut. Tak selang lama setelah itu datanglah bapak tersebut membawa ibu pulang, karena hari sudah menunjukkan pukul 6 sore. Bapak langsung mengangkat kayu itu, dan sang ibu mengikutinya dari belakang. Di dalam perjalanan, si ibu merasa heran, karena jalan yang biasa dia lalui tak sebagus ini. Kok sekarang jalannya begitu bagus, katanya. Mungkin karena sudah terlalu lelah bekerja, si ibu tidak begitu mempedulikan pikirannya itu dan tetap melanjutkan perjalanannya. Dan setelah lama berjalan, sampailah ibu dan bapak tersebut di dekat rumah mewah di pinggir hutan tersebut. Dan mereka mencoba untuk beristirahat di depan teras rumah itu. Tak selang lama pintu rumah pun terbuka. Sang pemilik rumah pun menawarkan sang bapak untuk masuk ke rumah. Rupanya sang bapak sudah kenal sama pemilik rumah. Dan sang bapak langsung masuk ke rumah serta mengajak ibu itu untuk masuk ke rumah itu. Tapi karena lelah dan udah enak duduk di tepi teras itu, sang ibu menyuruh bapak masuk duluan, dan nanti aku akan menyusul, katanya. Tak selang lama terkejutlah ibu tersebut. Ada seseorang yang memegang pundaknya dari belakang, yang ternyata adalah suaminya.
Alangkah terkejutnya sang ibu setelah dilihatnya sekeliling. Rupanya dia berada di pinggir jurang dan di bawah pohon kayu besar. Rupanya yang diikuti ibu itu selama ini bukanlah suaminya. Yang diikuti adalah orang Bunian yang menyamar sebagai suami ibu tersebut. Untung sang ibu gak sempat masuk ke dalam rumah dan memakan makanan yang disajikan di dalam rumah tersebut. Sementara sang bapak udah panik mencarinya kemana-mana dan berteriak-teriak memanggil nama ibu tersebut. Satu lagi sahabat YouTube, orang Bunian ini dia bisa menyamar sebagai orang terdekat sama kita. Makanya kita kalau kemana-mana jangan lupa membaca doa dan beristighfar. Like, komen, dan subscribe ya, serta tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya.